Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat Idul Adha pada hari ini, hari Sabtu 9 Juli 10 Zulhijjah. Ada juga yang akan sholatnya besok hari Ahad 10 Juli 10 Zulhijjah. Ini biasa saja, tidak usah diperdebatkan terlalu panjang. Ini soal ru'yat dan hisab. Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ikhtilaful ulama wal fuqaha terkait dengan ru'yat dan hisab. Membahasnya panjang. Kitabnya ratusan, bahkan mungkin ribuan jilid. Jadi nggak mungkin kita bahas dalam waktu yang pendek. Tidak ada hubungannya dengan ormas, apalagi parpol. Ini namanya menyempitkan Islam menjadi sangat kecil. Islam yang sudah besar dikecilkan. Jangan menganggap bahwa yang sholat Idul Adha hari ini Muhammadiyah, nanti yang sholat Idul Adhanya hari Ahad NU. Itu namanya mereduksi bangunan Islam yang besar itu menjadi kecil. Banyak orang NU yang sholat hari ini, dan tidak sedikit orang Muhammadiyah yang sholatnya besok. Di luar negeri tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Ada juga yang hari ini, ada yang besok. Jadi ini adalah soal hisab dan ru'yat, bukan soal ormas dan lain sebagainya. Tahun ini Muhammadiyah dan pemerintah berbeda. Artinya hisab dan ru'yat di Indonesia tahun ini berbeda. Tapi hisab kita hari ini bertepatan dengan ru'yatnya Saudi Arabia. Tahun 2007 hisab dan ru'yat Indonesia sama, tapi berbeda dengan ru'yatnya Saudi Arabia. Gimana? Jadi dulu pernah Muhammadiyah itu juga berbeda dengan Saudi Arabia. Tahun 2007 itu beda, sekarang sama. Itu kalau kita menggunakan hisab. Jadi ini hal biasa bagi santri yang begini-begini sudah khatam. Ustadz Bisri, Kiai Bisri, lebarannya besok itu. Tidak apa-apa. Wong khotibnya besok kok. Makanya nggak hadir di sini Kiai Bisri. Ustadz Alam juga kebetulan khotib besok, ya nggak apa-apa. Bahkan di dalam pondok ini itu hal yang biasa. Pimpinan pondok lebarannya berbeda, biasa saja, tidak ada masalah, ya. Jadi bagi santri yang begini-begini sudah khatam wolak-walik, ya. Yang kedua, sedikit saya simpulkan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu contoh yang paripurna hubungan antara orang tua dan anak. Jadi orang tua dan anak kalau sudah dihadapkan pada ketetapan Allah, kalau sudah dihadapkan pada kemauan Allah, maka yang ada adalah keikhlasan. Bayangkan Nabi Ibrahim ikhlas. Kalau Nabi Ismail nggak ikhlas, nggak jadi itu. Mungkin saja Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ikhlas, tapi kalau Siti Hajar nggak ikhlas,
juga tidak akan terjadi. Ini keikhlasan. Keikhlasan ibunya, keikhlasan bapaknya, keikhlasan anaknya. Nah, ketika keikhlasan ini bertemu, hasilnya adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya diangkat derajatnya, diharumkan namanya ila yaumil qiyamah. Anak-anak yang mondok ini harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak jadi. Orang tuanya yang memondokkan harus ikhlas, ya bapaknya, ya ibunya. Ini belum seberapa. Pisahmu dengan orang tuamu belum seberapa. Ujianmu dengan orang tuamu diuji dengan berpisah dengan kamu sekarang. Itu belum seberapa dibandingkan ujiannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadi mestinya santri ini sikapnya seperti Nabi Ismail. Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah kepada Bapak. Insyaallah Bapak akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Itu mestinya menjadi sikapnya santri. Jawaban Ismail kepada Ibrahim mestinya menjadi jawabannya santri kepada kedua orang tuanya. Di sisi yang lain, sikap Ibrahim itu mestinya menjadi sikap semua para wali santri. Perintahnya Allah apa? Didik anakmu dengan baik. Didik anakmu untuk mengetahui agama, ngerti ibadah, ngerti akhlak. Hanya untuk itu saja perintahnya, bukan untuk nyembelih. Bayangkan kalau perintahnya seperti Nabi Ibrahim, tidak akan sanggup orang tua itu. Ini cuma sekolahkan dia, kirim dia ke pesantren, suruh belajar agama, suruh belajar adab, biar anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh. Hanya itu saja. Maka sikap orang tua harus sama seperti sikapnya Nabi Ibrahim. Sikapnya ibu-ibu itu harus sama dengan sikapnya Siti Hajar. Setan itu datang ke Siti Hajar menggoda. Kamu kok diam-diam aja di sini? Tahu nggak? Itu suamimu Ibrahim dan anakmu Ismail yang ganteng itu. Mereka berdua pergi menuju ke sebuah bukit di daerah Mina. Itu anakmu mau disembelih, mau dikorbankan. Bayangkan seorang ibu diberitahu seperti itu setan yang menggoda. Tapi Siti Hajar, enggak. Aku sudah tahu siapa suamiku, siapa anakku, dan aku tahu mereka berdua sedang menjalankan perintah Allah. Aku percaya Allah melindungi keduanya. Jawaban Siti Hajar. Keikhlasan bertemu dengan keikhlasan. Kesabaran bertemu dengan kesabaran. Ketaatan bertemu dengan ketaatan. Inilah teladan puncak Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, Sayyidatu Hajar wa Sayyiduna Ismail alaihissalam. Ini perlu direnungkan. Perlu direnungkan. Orang tua teladani Ibrahim dan Hajar. Keikhlasannya, kesabarannya, dan ketaatannya. Anak-anakku para santri, ikuti Nabi Ismail, teladan Ismail alaihissalam. Keikhlasannya, kesabarannya, dan ketaatannya kepada Allah. Ini saja anak-anakku semua. InsyaAllah kita perbanyak takbir dan takbir sampai ayam tasyrik. Alhamdulillah tahun ini kita kurban berapa? 13 sapi, 248 kambing. Jadi ada 13 sapi dan 248 kambing.
ya, yang disembelih di tazakka dimakan santri, insya Allah masih ada sisa 5 sapi dan 18 kambing. Itu bisa untuk makan berminggu-minggu. Besok malam guru-guru nyate dengan sahibul kurban santri. Besok malamnya lagi ada lagi, insya Allah lah ya. Yang lainnya kambing-kambing itu kita sebarkan ke musola-musola, kampung-kampung, pondok-pondok pesantren. Ada yang kita kirim ke pesantren lain 5 kambing, ada yang 10 kambing, 8 kambing. Itu ke Sidayu kita kirim 1 ekor sapi, 2 kambing. Ke Masjid Baitur Rahman 1 sapi, 2 kambing. Ke Cepoko ini ada berapa itu? 8 kambing. 21. 2 sapi. Oh ya, Cepoko Lor, Cepoko Kidul, Kemejing 2 sapi. Ya, Sibelis itu ada 4, Wetan 4, Kulon 4 ya, kambing. Terus Tambarjo dan sekitarnya ada 10 kambing, Masya Allah. Binangun dan semuanya lah ini habis. 248 kambing habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Mudah-mudahan ya, Pak Subhi coba diusahakan lagi tahun depan itu kalau bisa ya 500 kambing. Ya, atau 500 kambing plus berapa? 50 sapi gitu. Ini harus syiar. Syiarnya korban ini sunnah. Syiar. Kalau enggak dihidupkan, kalau dianggap ya biasa aja, enggak. Memang harus disiarkan. Ya kita korban. Yang belum korban masih ada waktu sampai ayam tasyrik korban. Ini iman kita. Ya, kita enggak diminta yang lain-lain kan oleh Allah, enggak diminta untuk mengorbankan anak, enggak diminta untuk mengorbankan yang lain-lain. Kita hanya diminta, mau enggak sedikit harta kita disisihkan. Yang mau korban masih ada waktu sampai ayam tasyrik. Tapi kita batasi ini hari Sabtu, Ahad, Senin saja. Udah selesai, nanti kalau mau silahkan, masih boleh. Ya, ini saja. Alhamdulillah hari ini kita akan sembelih sebagian dan sisanya akan saya sembelih besok. Jadi ada juga sahibul kurban yang menganut Idul Adhanya hari Ahad. Kan tidak semua yang kurban ke tazakah Idul Adhanya hari ini. Maka yang korban di tazakah yang dia Idul Adhanya menganut hari Ahad besok, berarti korbannya akan disembelih besok. Karena dalam fikih nanti kalau dia itu Idul Adhanya besok sementara korbannya disembelih hari ini, ya nggak sah, nanti jadinya sedekah biasa. Ya, jadi yang disembelih hari ini adalah yang korbannya atau sahibul kurbannya sholat idnya hari ini. Punya saya keluarga Mbah ya, sapi sembelih hari ini. Ada lagi kambing beberapa ekor punya keluarga sembelih hari ini. Kemudian punyanya siapa lagi itu kita sembelih hari ini. Selebihnya akan kita sembelih besok pagi. Aqulu qauli hadza, ini habis ini salam-salaman ya. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, wallahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.